Seperti yang telah kita bahas, adalah dua konsep inti dalam ekonomi menggambarkan hubungan antar jumlah barang atau jasa yang produsen ingin jual atau penawaran, dan jumlah barang atau jasa yang konsumen ingin beli itu permintaan. Sementara itu, kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ekonomi, kebijakan pemerintah bisa berupa berbagai hal, seperti menetapkan pajak, mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah menaikkan pajak atau barang mewah, permintaan barang tersebut mungkin akan turun, atau jika pemerintah memberikan subsidi kepada petani, penawaran produk pertanian mungkin akan meningkat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi dan seringkali menggunakan kebijakan ini untuk mencoba mempengaruhi penawaran dan permintaan agar sejalan dengan tujuan ekonomi negara. Tujuan yang pertama, tujuan penawaran. Produsen menawarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka akan memproduksi dan menawarkan lebih banyak barang atau jasa jika mereka percaya bahwa mereka dapat menjualnya dengan harga yang menguntungkan. Kedua, tujuan permintaan. Konsumen meminta barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Jumlah yang mereka minta biasanya dipengaruhi oleh harga barang atau jasa tersebut, pendapatan mereka, dan preferensi pribadi mereka. Ketiga, tujuan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah biasanya ditunjukkan untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan melalui berbagai cara, seperti pengaturan harga, pajak, subsidi, dan regulasi. Jadi, meskipun penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah adalah bagian dari sistem ekonomi yang sama, maka mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Langkah-langkah 1. Penawaran. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, produsen menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi berdasarkan faktor-faktor seperti biaya produksi, harga pasar, dan tren konsumsi. Yang kedua, produsen menyesuaikan produksi berdasarkan perubahan dalam faktor-faktor tersebut. Misalnya, jika harga pasar meningkat, produsen mungkin akan meningkatkan produksi. Kedua, permintaan. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, konsumen menentukan beberapa banyak barang atau jasa yang market inginkan berdasarkan faktor-faktor seperti harga, pendapatan pribadi, dan preferensi pribadi. Yang kedua, konsumen menyesuaikan permintaan mereka berdasarkan perubahan dalam faktor-faktor tersebut. Misalnya, jika harga suatu barang naik, konsumen mungkin akan mengurangi permintaan mereka. Ketiga, kebijakan pemerintah. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menentukan tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, atau pengurangan ketidaksetaraan. Yang kedua, pemerintah mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah bisa menaikkan pajak, memberikan subsidi, atau menetapkan regulasi baru. Yang ketiga, pemerintah menyesuaikan kebijakan mereka berdasarkan hasil dan feedback dari masyarakat dan pasar. Fungsi utama. Pertama, penawaran. Fungsi utama adalah untuk menentukan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Produsen menggunakan penawaran sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, seperti memaksimalkan laba atau meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, permintaan. Fungsi utama adalah untuk mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Permintaan dari konsumen membantu produsen memahami apa yang diinginkan oleh pasar, sehingga mereka bisa menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran mereka. Ketiga, kebijakan pemerintah. Fungsi utama adalah untuk mengatur ekonomi dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan fiskal atau mengatur belanja dalam pajak, dan kebijakan moneter atau mengatur suplai uang untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Kesimpulan dari penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya adalah penawaran dan permintaan adalah dua konsep fundamental dalam ekonomi yang berinteraksi untuk membentuk harga pasar. Penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang produsen ingin jual, sedangkan permintaan merujukkan pada jumlah barang atau jasa yang konsumen ingin beli. Kebijakan pemerintah, di sisi lain, adalah alat yang digunakan untuk pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Kebijakan ini dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan
permintaan melalui berbagai cara seperti pajak, subsidi, dan regulasi. Secara keseluruhan, interaksi antar penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah membentuk dinamika pasar dan ekonomi secara umum. Untuk mencapai kondisi ekonomi yang sehat dan stabil, penting bagi penawaran untuk memahami dan mengelola hubungan antara ketiga elemen ini dengan baik. Audio Jungle.